muncul setelah penyelesaian hutang itu justru teror dan sebagainya, ancaman-ancaman sampai nyawa si laki-laki misterius ini kemudian menjadi taruhannya. Nah, itu semua saya gambarkan, tetapi pesan saya sebetulnya adalah bahwa bagaimana orang tua membentuk karakter anak, mendekatkan anak dengan agama, mendekatkan anak kepada Allah, mendekatkan anak kepada keluarga. Mudah-mudahan bisa ditangkap gitu apa hal yang ingin saya sampaikan seperti itu, bukan hanya kemelauannya saja begitu. Kemudian proses pembuatan tulisan saya ini, awalnya saya tulis cerita ini itu di Facebook. Saya upload di Facebook, itu ada sampai bab 7 ya. Kemudian off beberapa lama, kemudian saya ikut ke EPK. Saya pikir udahlah ini aja naskah saya ini mau saya teruskan daripada terkatung-katung tidak selesai gitu. Ya sudah, akhirnya saya buat outline-nya dan sebagainya, akhirnya disetujui. Kemudian outline saya disetujui itu tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember outline baru di ACC. Alhamdulillah 31 Desember itu selesai menulis. Jadi dengan tadi ya punya tabungan 7 bab itu gitu. Ya sebulan kurang sedikit lah itu. Alhamdulillah. Kemudian persis tanggal 1 Januari saya print itu draft awalnya, kemudian mulailah editing dan sebagainya. Setelah itu ya sambil menunggu karena Pak Yusuf juga antrinya panjang gitu kan. Jadi saya swasunting sendiri sambil menunggu Pak Yusuf ini siap gitu. Setelah itu ya setelah Pak Yusuf siap, kemudian saya kirim. Alhamdulillah selesai di akhir Januari. Februari kemudian mulai masuk ke penerbit ya. Kemudian untuk judul awal itu bukan Juwita Hati Bumi Jawara ya. Ini judul yang diajukan oleh Pak Yusuf. Judul awal saya itu sampai napas ini habis. Memang saya pikir nggak enak amat gitu ya, cuma ya saya ketemu awalnya itu ya udahlah itu aja dulu. Dan itu juga tidak diotak-atik sama Pak Yusuf sampai semuanya selesai gitu. Jadi kami berdiskusi dari hal yang besar sampai hal yang kecil-kecil sekali. Banyak sekali kalau dalam istilah itu plot hole ya. Banyak lubang-lubang yang menurut Pak Yusuf ini kok aneh Bu, ini kok tidak logis, ini tidak nyambung. Jadi kita banyak diskusi. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian Pak Yusuf baru mengotak-atik judul itu. Bagaimana judulnya diganti? Boleh Pak, saya pikir apa? Kemudian ya disampaikanlah itu Juwita Hati Bumi Jawara. Saya langsung mengena sekali gitu. Saya bilang Pak Yusuf, rasanya saya ini tidak mendengar kata Juwita Hati itu puluhan tahun deh. Gitu. Kayaknya ini kata Juwita Hati itu tahun-tahun 70-an begitu. Tapi sesuai sih dengan saya yang lahirnya tahun 70-an gitu. Jadi begitu mendengar atau diajukan Juwita Hati Bumi Jawara, saya langsung setuju karena judul ini juga menggambarkan apa yang ingin saya ungkapkan gitu. Juwita Hati itu kan konotasinya perempuan lembut, ayu, penuh cinta gitu ya. Nah, itu memang ada di sosok Maya, ada di sosok Umi. Mereka lembut-lembut sekali. Bahkan Umi itu luar biasa sangat lembutnya gitu. Tapi kemudian dibawa di belakangnya Bumi Jawara. Oh, kelihatannya itu kan sesuatu yang gagah, sesuatu yang kuat. Jawara bagaimana sih gitu ya, jagoan gitu kan. Jadi perpaduan antara kelembutan dengan kekokohan. Maka saya langsung ini
kalau kata ABG mah gue banget gitu Pak Yusuf ini judulnya. Akhirnya sudah saya setuju dengan judul ini. Kemudian Pak Yusuf juga memberi saran untuk nama nih Bunda Ida. Nama saya kan Eli Halimah gitu ya. Kemudian kata Pak Yusuf, Bu, kalau namanya pakai nama pena bagaimana? Boleh Pak, apa ya sebaiknya saya nggak tahu itu bagaimana. Kemudian diajukan El Halimah. Oh iya ya Pak ya, tidak terlalu jauh juga dengan nama saya gitu. Keren lah. Nama Ibu soalnya ini sih kesannya kayak zaman kolonial apa-apa gitu kata Pak Yusuf. Iya Pak, nggak apa-apa. Memang kalau untuk fiksi nama Eli Halimah ya tidak terlalu brandingnya kurang gitu ya. Kalau untuk karya ilmiah mungkin iya. Akhirnya oke Pak, saya setuju tuh nama itu. Jadi kalau untuk fiksi biasanya saya menggunakan nama ini. Kalau untuk tulisan-tulisan non fiksi ya saya pakai nama saya yang asli itu. Ya itu sih proses pembuatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, tepuk tangan banget nih Batu Eli. Saya termasuk yang selalu pengen menelurkan novel ya. Biasanya cuma cerpen doang, perjuangan banget gitu ya, luar biasa. Dan kliknya dapat banget ya dengan olahan tangan dingin Pak Yusuf Maulana, Masya Allah. Jadi ketika saya baca pun saya juga begitu Bun. Kayak naik roller coaster ya, naik turun gitu penuh dengan emosi. Tidak saya lewatkan satu baris pun gitu ya dari apa yang ada ditulis oleh Bunda El Halimah. Oke. Baik, kita langsung dulu kepada yang kedua, Ibu Nunun ya. Ibu Nunun dulu kah? Ya, ya insya Allah ini ya buku Ibu Nunun, Masya Allah melangitkan keteladanan Ibunda sepanjang zaman. Ini membawa antara sebuah idealita gitu ya dari beberapa perempuan-perempuan pilihan dan juga dari inspirasi dari ibundanya sendiri ya Bu Nunun ya, Masya Allah. Dan yang saya sangat salut adalah ketiga emak ini semuanya diantaranya mendedikasikan penjualan bukunya itu untuk donasi Palestina. Jadi saya meleleh banget gitu membacanya ya, luar biasa. Apa yang dilakukan itu kayak sekali merengkuh dayung itu banyak pulau bisa dilampaui ya. Ada berbakti kepada orang tua, menginspirasi orang lain, mengajarkan kebaikan, dan juga mendonasikan dana-dananya. Ini luar biasa. Silakan Ibu Nunun, 15 menit ya menyampaikan proses kreatifnya, perjuangannya melahirkan buku itu, dan pengalaman spiritualnya barangkali yang bisa ditularkan kepada kita semuanya. Sampai kurang 5 menit ya, dari jam 2 kurang 5 menit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun jauh di sana di kota Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah, acara dibuka. Semoga acara mendapat berkah. Amin, cakep. Tinggi sekali pohon cemara, setinggi pohon yang terus tumbuh. Saya sampaikan salam pembuka untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, lanjut. Jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah di Bekasi. Sebelum pulang mampir ke rumah Om. Kalau bukan karena cinta literasi, takkan duduk aku di media Zoom. Allahu Akbar, keren banget. Tak pandai lah saya berpantun. Silahkan lanjut. Suaranya agak turun ya Bu ya. Kurang agak terganggu sekarang. Tadi jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tes? Ya, bagus ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita lantunkan kepada Rabbil Izzati, Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita senantiasa sampaikan kepada contoh teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak
atas perkenan Ustadz Cahyadi dan Bunda Ida Nurlaila untuk memberikan kesempatan kepada saya melaunching buku ini bersama dua emak yang lainnya. Dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran khususon kepada ibunda tersayang, Ibu Yayah Nur Hidayah beserta Adinda Peti Nur Petriani. Oke, ini ibundanya berarti, Masya Allah. Ternyata Bu Feti adiknya Bu Nunun ya. Dan terima kasih pula saya haturkan ini yang diceritakan hadir kepada teman-teman, saudara-saudara dari Bogor, dari Sukabumi yang turut serta hadir di acara ini. Ada Teh Rini, ada Teh Bay, Teh Desi, Teh Ola, Teh Ani, Teh Ari, Teh Maiska. Perkenalkan terlebih dahulu lengkap Nunun Nurlaila. Mirip dengan Bu Ida ya namanya. Cahaya malam. Saya memang ketika menulis lebih banyak bisa fokus malam hari. Jadi ini bagian dari doa yang diberikan kepada orang tua. Dan sudah bisa ditebak ya dari namanya. Berkaidah tek-tek dung-dung tek ya Bu Ida. Jadi pengulangan. Jadi saya ini orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Tinggal di Kota Talas, mungkin lebih dikenal Kota Hujan ya. Sekarang juga sepertinya sangat mendung di Kota Bogor. Mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal ya. Insya Allah aktivitas yang utama tentunya sebagai ibu rumah tangga, dan saya diamanahi juga beraktivitas di Yasmina Foundation sekarang ini sebagai pustakawan juga sebagai staf pengajar. Bersuamikan staf pengajar pula, kemudian punya 3 anak. Anak pertama bekerja di Rumah Sakit Hermina di Sukabumi, kemudian anak kedua sedang kuliah lapangan di Kalimantan, dan yang paling kecil di perguruan tinggi semester 2. Alasan memilih tema keteladanan tentunya ini sangat penting ya, apalagi bagi seorang pendidik. Guru itu kan selalu digugu dan ditiru gitu ya. Bahkan kalau di dalam KBBI apa sih keteladanan? Ya, teladan itu sesuatu yang patut ditiru, ya, dia baik ya, untuk dicontoh terkait perbuatan, kelakuannya, sikapnya. Nah, saya mengangkat tema ini ya memang akhir-akhir ini masyarakat minim sekali keteladanan. Satu contoh konkret yang kita lihat di depan mata ya, banyak ya anak-anak remaja bahkan ibu-ibu muda itu rela mengantri berjam-jam untuk membeli makanan bergambar BTS di suatu tempat restoran tertentu. Apakah rela kita melihat fenomena seperti ini? Minimnya keteladanan, hilangnya kepercayaan, lunturnya kebersamaan. Memang ya tiada manusia yang sempurna. Semua bercacat, penuh kekurangan serta kelemahan. Sehingga bagaimana bisa menjadi contoh, bagaimana bisa menjadi teladan kebaikan. Siapa yang kita jadikan rujukan dalam keteladanan ini? Karena tentunya dampaknya akan panjang. Jika keteladanan atau rujukan kita benar, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Jika teladan atau rujukan kita salah, tentunya ini menyebabkan kesesatan. Menjadikan seseorang teladan itu adalah bab yang menjadi bagian dari cara hidup, cara pandang, kebiasaan, perilaku, bahkan ya, sampai perasaan yang sama. Meneladani seseorang berarti
berarti menjadikan dia sebagai rujukan. Semakin kita ingin meneladaninya, semakin mirip diri kita dengan sang idola. Ini penting. Sebagaimana sabda Rasulullah, ruh-ruh manusia adalah kelompok yang selalu bersama. Maka saling bersesuaian di antara mereka akan saling dekat. Dan yang tidak bersesuaian akan saling berselisih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita semua butuh pedoman untuk bisa menuntun kita kepada kebaikan. Teladan yang sempurna dan paripurna ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada sosok Rasulullah ada teladan. Sejatinya dalam kehidupan kita membutuhkan pola model untuk dijadikan contoh di dalam Islam. Nah, isi bukunya ya berisi tentang ya buku yang saya pilih memang buku non fiksi. Saya lebih kecenderungan lebih menyukai non fiksi, cerita asli, real, nyata. Nah, isi dari buku ini kita bisa belajar banyak dari sejarah karena memang kita membutuhkan sosok teladan. Ada 4 wanita yang mereka sudah wafat sebagai model yang inspiratif, pribadi yang tangguh, yang bisa dijadikan contoh, menjadi kemilau di balik kehebatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wanita yang paling utama sebagai penduduk surga, dialah Khadijah binti Khuwailid, Asiyah binti Mujahid, Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi bukan sekedar untuk dikenang akan sosok yang jauh, baik hitungan masa dan jarak. Namun, ya, suaranya hilang ya, Bu Nunun ya? Oh, itu ya. Halo, tes. Maaf ya. Harus dipegang ya mungkin ya. Oh, Namun sudah. sejatinya, tes. Ya, masuk ya. Nah, namun sejatinya bagi muslimah mereka adalah jiwa-jiwa yang selalu hidup meski melintasi zaman. Khadijah wanita matang yang memiliki sumber daya dan sangat powerful di dalam bersegera di medan perjuangan, bersegera bersedekah, bersegera melakukan kebaikan. Demikian pula seharusnya kita sebagai wanita sekarang pantang menyerah akan kondisi saat ini. Kemudian Maryam, satu-satunya wanita yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Kesuciannya menjaga fitrah dan kehormatan diri, sehingga menjadi wanita pilihan Allah untuk melahirkan Nabi yang mulia. Maka seharusnya para muslimah menjadikan kehormatan diri dan rasa malu sebagai busana yang melekat. Kemudian Asiyah, istri Fir'aun, deskripsi wanita taat meski berada dalam lingkungan kafir. Maka seyogianya muslimah tak kenal istilah depresi di dalam hidupnya. Cukuplah Allah satu-satunya sandaran. Fatimah juga adalah gambaran anak berbakti, putri kesayangan Rasulullah yang menjadi potret keberhasilan pendidikan nubuwah. Sekaligus juga istri yang tulus mendampingi kiprah suami. Bahkan meriwayatkan beberapa hadis Nabi. Maka sudah semestinya kita pun menjadi muslimah yang jelas visi dan ketaatannya dalam keluasannya. Baik itu di dalam visi di dalam berkeluarga, sebagai seorang anak, sebagai istri, bahkan menjadi ibu peradaban. Di samping 4 wanita teladan yang sudah saya sebutkan, saya pun menceritakan ibunda saya yang alhamdulillah Allah berikan karunia usia hingga hari ini menjelang 82 tahun. Pertama bagi kami tentunya sungguh kasih sayangnya di dalam mendidik, membimbing, membesarkan kami dengan keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, penuh kasih sayang, serta kebaikan-kebaikan yang senantiasa beliau berikan.
tanpa didampingi oleh ayahanda. Masya Allah. Kemudian proses pembuatan buku luar biasa, prosesnya cukup panjang ya. Ketika saya memang punya end in mind di tahun ini, saya ingin membuat buku perdana ya, buku saya pribadi. Itu end in mind saya. Dan qadarullah saya mendapatkan musibah ya, kecelakaan. 1 tahun saya cuti ya dari aktivitas di kantor. Ketika hari-hari yang saya lalui, saya memang mencari aktivitas yang bermanfaat. Alhamdulillah saya ikut KMO ya, kuliah menulis online, kemudian makin termotivasi ya untuk berkarya, ikut juga kelas emak-emak punya karya. Tentunya challenge-nya jelas gitu ya, membuat buku. Dimotivasi setiap hari oleh Ustadz Cahyadi dan Bu Ida ya. Jazakumullah khairan katsira ya, terima kasih banyak telah memberikan ilmu, menjadikan mentor, menyemangati setiap pagi, tidak lelah memotivasi untuk berkarya, menulis dan menulis, menebar kebaikan melalui tulisan hingga menjadi habit ya. Sebagaimana ungkapan dari Ustadz Cahyadi, menulislah setiap hari sehingga dapat menulis semudah bernapas. Alhamdulillah kami juga dilatih untuk istiqomah ya, untuk konsisten. Buku yang saya targetkan di dalam lembar komitmen itu saya mencoba menuliskan dari mulai 21 Desember sampai 21 Desember 2020 sampai 21 Februari 2021. Nah, ternyata 60 hari yang saya canangkan itu alhamdulillah bisa lebih cepat dari yang dirasakan gitu ya. Itu kurang lebih saya menulis sekitar 40 hari. 40 hari dengan waktu zona menulis itu sekitar kalau pagi itu saya jam 3.30 sampai 4.30. Kalau belum selesai biasanya malam di jam 21 sampai jam 22 saya teruskan menulis. Dan ternyata kebiasaan menulis ini jadi membuat saya ini ya ketagihan gitu. Ini kalau belum nulis kayaknya ada hutang gitu ya. Meskipun hanya beberapa paragraf, saya coba terus menulis. Alhamdulillah juga saya memberikan motivasi di sekolah ya, di Yasmina, membuat channel itu klub menulis online. Nah, semua ilmu yang sudah saya dapatkan dan bermanfaat saya tularkan kepada mereka. Nah, tema yang dibuat tentunya ini Masya Allah ya, saya ceritakan hasil diskusi dengan soulmate saya, belahan hati, kekasih, guru, sahabat, dan sekaligus suami tercinta. Ya, beliau membantu menganalisa. Awalnya saya menyodorkan, ini jadinya saya musyawarah gitu ya. Apakah tulisan tentang saya pribadi yang baru mengalami musibah atau tentang pendidikan anak ya, kata saya gitu. Kata suami, coba katanya. Suami sekaligus juga menantang ya. Coba buat tulisan bermanfaat terkait dengan grandmother gitu ya, dengan ibunda, dengan nenek gitu ya. Akhirnya saya memang banyak terinspirasi dari aktivitas yang dilakukan oleh beliau, karena beliau juga seorang guru, jadi tindak tanduknya memang banyak yang bisa kami contoh gitu ya. Nah, hasil musyawarah inilah yang akhirnya membuahkan karya, bahkan suami pun rela gitu ya, waktu-waktu malamnya dipersilahkan saya untuk menulis gitu ya, memberikan support penuh, membantu mengoreksi ya, dan alhamdulillah moral dan material beliau berikan kepada saya. Dan qadarullah ya, buku tersebut ya
buku karya perdana ini terbit di bulan Ramadan. Masya Allah. Ketika Ramadan berlangsung, suami mengatakan begini, ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, katanya di Ramadan, ya ingin katanya. Sudah, bukunya hadiahkan saja. Gitu ya. Masya Allah. Akhirnya dalam 1 hari saya hadiahkan kepada rekan-rekan terdekat, gitu ya. Itu penerbit memang waktu itu memberikan batas minimal 30 buku ya. Akhirnya saya di hari itu juga kurang lebih 2 hari ya saya mengirimkan, ada yang lewat ini juga gitu ya, JNE. Nah kemudian ternyata animo teman-teman juga cukup besar. Ketika di Ramadan itu pula ada peristiwa Palestina ya. Kemudian saya berembuk dengan teman-teman, saya ingin buku ini bermanfaat dan kita ingin berdonasi karena kita punya kewajiban yang sama ya untuk menjaga Al-Aqsa, ya, untuk menjaga negeri para anbiya. Kemudian saya mencetak buku lagi dan 100% saya donasikan untuk Palestina. Mudah-mudahan Allah terima. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Alhamdulillah bikum fala takunanna minal mumtarin ya. Tentunya kesalahan ada dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Yeah. Tidak ada balasan dari kebaikan selain dari kebaikan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mak Nunun, Masya Allah, benar-benar menyentuh ya. Dan menarik ya, buku ini diantaranya di-endorse oleh Ibu Eli Farida, salah satu sahabat saya, istri wali kota Depok ya, Masya Allah. Kemudian ada Ustadz Adi Bastoni, ini juga salah seorang pesiroh yang saya juga sangat suka membaca buku-bukunya, luar biasa. Semoga benar-benar menginspirasi. Saya doakan cetak ulang terus-menerus ya, dan bisa menebarkan manfaat di mana-mana ya. Nanti kita akan minta Ibu Yayah juga memberikan beberapa patah kata, tapi nanti ya setelah Pak Cah menyampaikan dulu sedikit sepatah atau berpatah-patah kata. Ini Pak Cah sudah hadir, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya masih kurang jelas Pak Cah nih. Oh ya, tes satu. Oh ya, kerasin dikit ya. Ya baik, saya persilakan Pak Cah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli Halimah, kemudian Ibu Nunun, dan nanti masih ada Mbak Ratna. Silakan Pak Cah, waktunya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, dimanapun berada, baik yang hadir sekarang di Zoom maupun nanti yang mengikuti siaran tunda di YouTube ya. Insya Allah nanti akan kita siarkan di YouTube, tapi dalam bentuk siaran tunda. Sekarang semuanya bergabung di Zoom terlebih dahulu. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita kembali menyaksikan 3 emak yang hebat ya, berkarya dan telah berhasil membuat buku, sudah terbit. Saya ucapkan selamat kepada pertama Mak Eli Halimah yang namanya berubah jadi El Halimah. Jawara ya, luar biasa. Kemudian Mak Nunun Nurlela dan Mak Ratna, ketiga emak yang hebat yang telah menorehkan karya, dan saya merasa sangat berbahagia bisa menemani proses ketika emak ini dalam membuat bukunya ya, sejak dari awal membuat outline-nya, saya mengoreksi dan saya mengetahui kesungguhan emak-emak ini luar biasa dalam menghasilkan karya. Ini adalah contoh bahwa di dalam suasana kita, bahkan dalam situasi pandemi sekalipun ya, kita bisa memberikan kemanfaatan. Kemanfaatannya sangat banyak, bukan hanya kemanfaatan yang bercorak value bahwa buku kita memberi makna bagi orang lain, tapi tadi contoh nyata yang diceritakan Mak Nunun adalah bagaimana buku itu juga bisa berkontribusi secara sangat luas ya. Itu yang sering saya katakan, mungkin kita itu merasa bahwa apa sih makna buku ini gitu ya. Aku tulis cuma kayak begini, kira-kira apa maknanya gitu. Tapi
memberi makna, meaning yang sering saya katakan itu ya, itu tidak harus selalu kita yang memberi sendiri. Dalam konteks ini bukuku nilainya kayak begini loh, saya mengulas sendiri kayak begini. Tidak selalu begitu, tetapi kita mengikatkan diri, buku ini kita ikatkan dengan sesuatu yang lebih besar. Contohnya tadi Mak Nunun. Jadi apa makna buku, apa makna kehadiran bukunya Mak Nunun? Contoh ya, itu ternyata ini bisa menjadi pertama, lahan pahala bagi Mak Nunun sendiri karena telah menulis kebaikan dan insya Allah itu nanti akan terus-menerus bisa dibaca oleh banyak orang sampai kapanpun gitu. Yang kedua, ternyata bisa memberikan kontribusi yang besar ya, ke hal yang lebih besar maksudnya. Berapapun jumlah secara kontributif nilai nominal rupiahnya, tapi yang jelas yang jelas ini sudah terkait dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri, yaitu apa? Palestina. Masya Allah ya. Jadi jangan pernah menyepelekan apa yang kita lakukan. Ternyata dia bisa terkait erat dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Ini luar biasa ya, Mak Nunun. Terima kasih. Dan kemarin di EPK 5 kita juga bertemu dengan Mak Wardah yang dia juga mengkontribusikan hasil penjualan bukunya itu ya. 2 kali cetak ulang dia mendapatkan keuntungan 35 juta rupiah dan disumbangkan semuanya untuk musola, pembangunan musola tempat dia berkhidmat. Kemudian juga di EPK 1 dulu ada Mak Ida Kustiati, semua hasil penjualannya dikontribusikan untuk kegiatan Salimah di tempat beliau tinggal itu. Dan begitu seterusnya. Sesuatu yang kemudian memberi makna yang besar bukan hanya bagi kita, bukan hanya bagi lingkungan sekitar kita, tapi ternyata bagi semesta gitu ya, termasuk sampai ke Palestina tadi. Oh, Masya Allah, dia sesuatu yang luar biasa. Baik, jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Mak Nunun, kepada Mak El Halimah, kepada Mak Ratna. Ini adalah contoh dari emak-emak yang berkarya dan seperti yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Maulana, insya Allah beliau juga hadir ya di kesempatan kali ini. Nanti mohon berkenan juga memberikan sapaan kepada emak-emak ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf adalah jangan hanya berhenti pada karya pertama ini gitu ya, tapi teruslah berkarya, ditunggu karya-karya berikutnya. Mak El Halimah segera buku berikutnya, Mak Nunun segera berikutnya, Mak Yayan juga begitu ya, segera buku berikutnya. Oke, Mama, selamat semuanya, berkah, mudah-mudahan bukunya cetak ulang lagi, dan ditunggu karya-karya berikutnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terlambat bergabung karena dalam perjalanan ya, tadi ada agenda dari Jogja ke Purbalingga naik kendaraan sehingga tadi terlambat untuk bergabungnya. Maka saya menyimak dari belakang ya, diteruskan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cah ya, selamat melanjutkan perjalanan dan acaranya semoga lancar. Insya Allah kita nanti akan lanjut ke Mak Ratna, tapi sebelumnya saya mohon Bu Feti bisa fasilitasi ya untuk Ibu Yayah barang 5 menit menyampaikan sesuatu. Ya, ini ada hadiah spesial dari Ananda, dari putrinya, sebuah buku yang luar biasa, bercerita tentang kiprah Ibunda. Monggo keteladanan Ibunda, barangkali apa kesan-pesannya. Silakan Bu Feti. Ini Ibu padahal biasanya udah biasa bicara, tapi nggak tahu nih. Speechless ya. Ya, pertama seperti itu ya, kaca-kaca, sekaligus juga rada bingung, mungkin baru ikutan Zoom. Iya. Pertama Ibu, biasa sih suka lihat Feti Zoom, tapi ya subhanallah kalau saya salut kepada Teh Nunun, kakak saya memang sampai bisa menghasilkan buku seperti ini, dan kalau saya baca memang seperti itulah. Jadi terima kasih Bu Ida, Pak Cah yang sudah membimbing kakak saya, dan memang itu membuat saya juga wah ini masih banyak yang harus kita gali bersama. Karena berarti Bu Feti harus nulis juga nih. Iya betul, karena Bapak dan Ibu banyak sekali keteladanan yang subhanallah saya belum bisa mengikutinya. Itu mungkin. Iya. Nggak mau bicara. Ya, sudah tidak apa-apa. Terima kasih, sampaikan salam kami semuanya ya. Terima kasih ya Bu Feti ya. Sudah cukup ya. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Kapan saatnya kita semuanya membahagiakan orang tua kita sampai berkaca-kaca karena sangat bahagia melihat putrinya merasakan keteladanannya yang seperti itu ya. Oke, kali ini kita akan bertemu dengan Mak yang luar biasa, sahabat saya, ini teman ngaji saya, tetangga saya ya.
dan berteman sejak zaman dahulu kala, sejak masih mahasiswi, belum menikah, sampai sekarang anaknya, cucunya banyak. Dan kami tumbuh bersama, tertawa bersama, menangis bersama. Jadi ketika saya baca bukunya itu, wow, gitu ya, luar biasa. Saya seperti diputar ulang aja film-film yang sudah dilalui gitu. Luar biasa, Mak Ratna, saya sangat salut ya. Silahkan waktunya 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur sekali, berbahagia sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan ya untuk menyampaikan ya sesuatu yang sekian lama itu saya impikan. Kalau baca itu kalau di kelas EPK itu sering teman-teman EPK itu biasanya saya tidak pernah bermimpi tiba-tiba bisa menghasilkan buku. Kalau saya itu justru mimpi saya masa kecil yang lama terkubur begitu Bu Ida. Jadinya jadinya seperti Bang dari kecil saya pernah pengen sekali membuat sebuah buku, dan itu adalah sesuatu yang sekian lama itu saya anggap itu mungkin mustahil karena kesibukan saya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan qadarullah, dengan bimbingan dan cinta dari Bu Ida Nurlela, dari Pak Cahyadi, insya Allah alhamdulillah buku itu tentu bisa terwujud gitu. Perkenalkan nama saya Ratna Pusharjanti, saya ibu dari 6 orang anak yang kisahnya saya tuliskan dalam buku saya ini ya. Itu kisah waktu mereka masih kecil-kecil. Dari awal saya melahirkan anak pertama dan anak saya sudah memiliki anak sekarang. Jadi itu adalah kisah dari 26 tahun yang lalu begitu ya. Dan itu ternyata memang setiap saya ini ya menuliskan ya bagian demi bagian itu memang berasa bahagia gitu, mengingat hal-hal yang dahulu yang sekarang saya sudah tidak menemui lagi gitu. Baik ya, saya profesi saya setiap hari mungkin juga agak berbeda dengan teman-teman di kelas EPK ini ya. Kalau kebanyakan ini ibu-ibu guru, para akademisi, saya agak minder gitu sebenarnya. Saya seorang pedagang, ya, saya mengelola kios offline dan online di Yogyakarta. Jadi ini kayak apa ya? Kayak memberanikan diri gitu untuk ikut di kelas ini. Gitu. Itu ya. Saya asli Jogja ya. Saya tadi sudah sampaikan Bu Ida, tetangganya Bu Ida gitu. Jadi kadang kita main ke tempat Bu Ida gitu. Hanya saja sekarang ini saat acara berlangsung ini saya sedang berada di Balikpapan bersama anak saya yang sedang melahirkan, kebetulan sesar. Jadi saya tadi Mak Eli udah di awal udah menyampaikan nih sudah mandiin cucu Mak. Nah, udah insya Allah tugasnya mandiin cucu ini tiap pagi. Ya alhamdulillah ya. Untuk masalah tema ya, sebetulnya kalau ditanya kenapa saya memilih tema ini sudah terlalu umum ya, bagaimana seorang ibu itu menceritakan kebersamaan bersama buah hatinya gitu ya. Hanya saja yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana saya menyajikan gitu ya. Saya menyajikan cerita saya ini dalam sebuah karya yang di sini saya memberanikan diri untuk memberi judul novel parenting gitu. Novel parenting ini sebelumnya saya searching gitu. Ternyata belum ada yang berani mengambil novel parenting. Saya ini termasuk orang yang mungkin nekat gitu ya untuk mengambil ini judul ini. Karena memang di sini adalah yang sering saya tuangkan adalah bagaimana pengalaman saya dari ilmu parenting pada anak-anak saya, tetapi kemudian itu sering ya berbenturan juga dengan realita yang ada, sehingga bagaimana kita harus mencermati. Nah ini justru yang penting begitu. Kebanyakan buku-buku parenting itu ditulis dengan non fiksi ya, ditulis sebagai buku non fiksi. Nah di sana seolah-olah dia kemudian berdiri sendiri dan mengharuskan sesuatu yang ideal gitu. Sementara banyak keluarga yang
di dalamnya kita selalu akan bertemu dengan realita, dengan realita yang itu betul-betul harus mengklopkan antara idealisme dan realita yang ada, itu membutuhkan satu mungkin seni gitu ya, atau keterampilan gitu. Dan itu tidak mudah, tetapi kita hanya mencoba gitu ya. Kenapa saya menyampaikan ini ya dalam bentuk novel atau fiksi gitu, meskipun cerita itu diangkat dari dunia nyata gitu, dari kisah-kisah nyata gitu ya. Jadi saya memang mungkin dari kecil itu suka sekali menulis cerpen gitu ya. Jadi mungkin bahasa saya sudah bahasa fiksi. Saya orang yang mungkin agak kesulitan ketika harus menulis tulisan non fiksi terus terang gitu ya. Jadi di sini saya mencoba gitu meracik menghidangkan dengan parenting ini dengan sesuatu yang berbeda gitu. Juga di sini sebenarnya saya mendidik segmen pembaca yang khusus gitu, karena sebetulnya saya sendiri memiliki teman-teman di mana mereka itu sangat menyukai aktivitas membaca, tetapi mereka mengaku saya tidak pernah bisa menyelesaikan buku non fiksi gitu. Jadi mereka memang segmen-segmen tertentu yang mereka hanya bisa menikmati atau fiksi gitu. Nah, dengan berangkat dari seperti itu, maka saya di sini memberanikan diri untuk membuat novel, sehingga membuat novel yang utuh gitu ya, yang di dalamnya tentu saja saya harus bermain ya masalah alur gitu ya, memperhatikan alur, kemudian juga setting, kemudian juga cara penyajian ya. Kemarin sempat saya butuh flashback gitu dari pernikahan anak saya, kemudian kembali ke masa lalu gitu ya, masa 26 tahun yang lalu, itu kita mencoba meracik itu gitu ya. Dan saya berharap bahkan yang tadi saya pikir ini novel itu ya seperti itu. Jadi ada klimaks, ada anti klimaks, itu mencoba saya racik gitu sedemikian rupa gitu ya. Nah ini saya berharap barangkali juga ke depan ini justru merupakan sebuah bisa memicu genre baru gitu dalam kesusastraan, maksudnya dalam karya sastra, dalam karya fiksi ini gitu ya. Jadi genre-genre yang sudah ada itu belum ada genre yang parenting. Jadi novel parenting itu belum ada gitu. Saya kemarin sempat juga ini ya berdiskusi dengan peserta IPK yang lain, itu Mak Endang tuh ya. Beliau juga menceritakan bagaimana beliau bersama anaknya sehingga kemudian jadi seorang penghafal Al-Quran waktu itu ya, sama Mak Endang itu ya. Tapi saya tanya, ini Mak Endang mengkategorikan di apa? Beliau mengkategorikan non fiksi gitu. Jadi kalau non fiksi itu harus teplek gitu ya, harus sesuai dengan data gitu ya. Sementara kalau fiksi kita bisa bermain kata-kata, membuat suasana ketika kita sedang dalam ketegangan ya. Saya pernah berada di sebuah tempat di mana saya bersama 6 anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Anak saya yang 2 masih balita, yang besar masih kelas 1 SMP. Nah, itu kemudian di suatu tempat sampai malam tidak ada penerangan dan sebagainya, menunggu kondisi menunggu gitu ya. Nah, itu ketika kita kita sudah menyajikan dalam bentuk fiksi, maka kemudian suasana itu kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membawa pembaca untuk ikut tegang. Nah, seperti itu yang selalu saya suka gitu ya, untuk menulis hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga saya menamakan ini ya novel parenting. Saya berharap dengan judul novel itu tidak kemudian sekarang itu semakin lama semakin bergeser ya. Jadi kalau novel itu seolah-olah dia hanya berfungsi sebagai hiburan. Saya ingin mengembalikan lagi fungsi novel itu sebagai suatu karya sastra. Dia memiliki fungsi selain menghibur, dia juga memiliki amanah ya, yang dia bawa. Jadi sebetulnya apa yang saya bawa dari tulisan saya ini, yang ingin saya sampaikan kepada pembaca gitu ya. Ya, alhamdulillah kemarin saya cetakan pertama itu 200 itu sudah habis, tinggal ini yang di sini. Dan beberapa pembaca itu menyampaikan testimoninya gitu ya. Sampai saya itu terharu, ada seorang ibu yang menyampaikan testimoninya bahwa
beliau merubah kartu hidupnya gitu ya setelah membaca novel ini gitu ya. Jadi ini yang memang ingin saya lakukan gitu. Jadi saya bisa mungkin apa ya dengan kondisi yang seperti ini ya, bagaimana kemudian ilmu Pareto itu bisa diterapkan dalam suatu realita ya. Terus terang saya membersamai anak-anak dalam kondisi sangat keterbatasan ya, terutama finansial, dan itu sering tabu untuk dibicarakan. Padahal dalam banyak keluarga itu mengalami hal seperti itu. Jadi saya sedih ketika ada misalkan seorang ibu bersama anaknya kemudian harus bunuh diri gitu ya, karena kesulitan finansial. Saya pernah mengalami itu dan bisa melewati itu, dan saya ingin berbagi hal itu kepada teman-teman saya yang lain. Itu saja ini yang ingin saya lakukan ya, tekad saya seperti itu. Jadi beberapa testimoni itu masuk secara tidak diminta gitu. Jadi beberapa testimoni itu masuk lewat admin marketing. Jadi admin marketingnya anak saya ya. Itu ini ada testimoni masuk gitu seperti ini. Itu saya merinding gitu ketika saya membaca orang-orang yang membaca novel saya itu, saya justru menangis gitu ya. Jadi ada perasaan bismillah ya, mudah-mudahan memang saya ini menjadi suatu hal yang bermanfaat gitu apa yang saya tulis itu ya. Itu seperti itu. Kemudian itu tadi kita jangan sampai tadi saya sampaikan novel itu memiliki satu hal yang negatif gitu ya. Ketika saya menyampaikan kata novel itu, saya sekaligus untuk mengcounter ya. Sekarang ini banyak sekali bacaan-bacaan ya novel itu yang mungkin bisa muncul di FB, di IG gitu ya, kayak novel dan sebagainya, dan itu sama sekali tidak memiliki makna ini ya yang dalam gitu ya. Bahkan kadang-kadang banyak hal yang ini yang jadi perhatian saya ya. Saya membaca bisa diakses siapapun gitu, dan ternyata novel itu isinya sangat tidak layak untuk dibaca, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur, dan itu mudah sekali untuk diakses. Jadi saya itu prihatin. Saya ingin itu ya untuk ayo kita buat novel yang bermanfaat, novel yang memiliki apa ya value gitu, novel yang memiliki amanah itu tadi, amanah cerita gitu ya. Itu kemudian untuk masalah proses ya, proses pembuatan buku ini ya, novel ini sebetulnya bermula dari kelas JCA ya. Jadi saya ketemu menghubungi Frida ya, Frida saya mau ikut kelas, Frida nggak apa-apa. Yeah. Itu kemudian saya itu terlambat itu kelasnya gitu ya. Kemudian saya ikut, tapi Frida bilang berpesan sama saya, Beratna boleh ikut kelas, tapi tolong semua tugas dari mentor dikerjakan gitu. Semua dikerjakan. Saya mematuhi gitu ya. Saya kemudian mencoba untuk selalu melakukan tugas yang diberikan dari mentor yang mana. Itu kan ada 3 mentor. Ya alhamdulillah tidak ada yang absen. Kalau saya ikut perkuliahan ini mestinya dapat A gitu ya, karena semua tugas saya kumpulkan. Gitu ya. Jadi itu pertama kali saya pengen masuk di kelas itu karena saya merasa saya itu memiliki mungkin saya memiliki kedekatan dengan dunia literasi ya. Saya itu dulu kecil itu suka sekali membaca, dan itu mama saya ibu saya yang selalu memberikan bacaan-bacaan ya. Kelas 3 kelas 4 itu banyak membaca. Kelas 5 itu sudah mencoba mengirimkan ke majalah anak-anak dan dapat honor. Itu mulai menulis kelas 5 itu sudah mulai menulis. Dulu honor awal itu tahun 81 itu Rp350 itu ya. Nah itu sudah senang banget ya, sampai 500 gitu ya. Rupiah. Mak Ratna ya, waktunya habis ya. Ya itu alhamdulillah ini saya kemudian masuk ke kelas JCA dengan bimbingan Frida. Kemudian saya terakhir itu challenge 30 hari ya, Frida challenge 30 hari. Saya berusaha untuk menyelesaikan ke 30 hari itu dengan tadi sama-sama menulis di wall gitu ya. Ternyata alhamdulillah tanggapan dari teman-teman Facebook itu bagus gitu ya. Itu yang membuat kita semangat menulis lagi gitu ya. Kalau ditunggu itu kan kita berusaha menulis. Jadi like, kemudian komentar-komentar gitu ya, dan selesai 30 hari itu kemudian saya mencoba feedback. Ini gimana kalau tugas saya sudah selesai gitu ya, saya mau lanjut nggak? Lanjut gitu ya. Akhirnya saya lanjut ikut kelas EPK gitu ya. Kemudian proses ini ya, saya menulis ini 388 halaman ya,
dan fontnya ini masih terlalu kekecilan gitu. Ini dengan HP gitu ya. Dan kemudian masuk ke editing itu baru masuk laptop tuh ya sempat tergagap gitu. Karena saya itu banyak sekali kesulitan itu mengenai masalah-masalah teknis gitu ya. Kemarin sudah disampaikan sama Ustaz Jayati, udah serahkan aja ke editor profesional ya. Tapi bukan berarti sombong atau bagaimana ya. Kita memang berpikir itu per halaman itu ininya. Kemudian juga harga itu kan per halaman, layout juga gitu ya. Kemudian untuk menyelesaikan itu akhirnya kita untuk cetak aja kita harus memikirkan itu apa harga yang ada itu ya kemarin. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa menyelesaikan. Memang masih sangat terus terang saya menyampaikan mohon maaf pada pembaca, buku ini masih sangat banyak kekurangan ya karena mungkin masih dikerjakan kita semua ya. Ini cover ini anak saya kelas 8 ya, anak saya bungsu. Kemudian layout itu anak saya nomor 2, kemudian editing masih kita bareng-bareng dan mungkin berantakan sekali. Mungkin kalau ada Pak Yusuf Maulana ya ditertawakan gitu ya. Cuman bukan berarti sombong nggak mau. Cuman kemarin kita sangat-sangat berpikir berhitung gitu masalah gimana biar itu bisa tercetak dan terambil gitu. Oke, maaf sekali ya, maaf sekali beda. Mungkin waktu tidak silakan untuk mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu saya beritahu ya, Bu Ratna ini adalah penulis yang paling banyak saya marahi. Ngajukan naskah, lalu saya unek-unek begini begitu, balik lagi begitu bolak-balik naskahnya sampai ke saya. Covernya berantakan Bu. Terus yang terakhir pun sudah selesai semua naskah setelah diolah-alik itu masih saya bunder-bunderi salah di sini begitu dan saya suka dengan kegigihannya. Cover ini pun ribut dengan saya ya. Jadi begini begitu judul pun gitu ya ramai dengan saya begitu luar biasa. Saya melihat bahwa buku ini merekatkan keluarga luar biasa. Anak-anaknya semuanya terlibat ya, suami kemudian yang si kecil ya ragilnya itu yang buat covernya ini saya sangat salut. Jadi ya walaupun memang saya ribut begini tata letaknya, begini font hurufnya dan sebagainya ya luar biasa dan ketika insya Allah kita mau cetak yang kedua ya. Banyak dibenahi. Saya juga belum soalnya. Nah ketika muncul itu saya sangat bangga, alhamdulillah ala kulli hal itu perjuangan yang luar biasa saya saksikan, saya bersamai ya. Karena kebetulan rumahnya dekat, jadi ya saya juga enak sekali untuk marah-marah sama beliau ya. Gak apa-apa, senang Bu dimarahin. Oke, nah baik Ibu sekalian kita sudah saksikan 3 emak yang menyampaikan dengan penuh cinta. Yang satu menyampaikan cinta dengan cara fiksi ya, Ibu El Halimah ini ya. Luar biasa begitu. Yang satu Ibu Nunun mempersembahkan tulisan cintanya untuk ibunda ya sebagai warisan keteladanan luar biasa yang dihubungkan dengan keteladanan yang tinggi dari 4 ummahat yang menjadi penghulu wanita di surga nantinya. Dan Ibu Ratna yang sebaliknya bukan ke atas tapi ke bawah. Justru anak-anaknya lah yang telah mengajarkan cinta yang luar biasa begitu. Perjuangan beliau dengan apapun yang ada begitu untuk bisa tetap eksis ya, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ini luar biasa. Jadi saya seperti melihat film yang kembali dihadirkan di dalam sebuah novel begitu karena saya membersamai tumbuhnya beliau bersama keluarga. Baik, dan saya lihat di chat belum ada pertanyaan, maka kalau berkenan Bapak Yusuf Maulana yang juga hadir barangkali mau ngendiko sabdanya kepada kita semuanya. Kita minta barang 10 menit, monggo Pak Yusuf, silahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Selalu ini ya, saya kalau ke rumah beliau melihat, Masya Allah bukunya bertumpuk-tumpuk sampai tinggi sekali, dan ini jadi ruangan untuk Zoom juga sekalian. Itu asli ya Ibu ya, itu bukan virtual background ya. Jadi rumahnya ditimbuni buku ini Pak Yusuf Maulana, Masya Allah. Monggo Pak Yusuf, saya persilakan. Oke. Terima kasih Bu Ida, Pak Ca, tim Wonderful, dan semua audiens bedah buku yang hebat ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, tahniah buat semua yang hadir di sini. Anda semua berbakat dan hebat, dan representasinya adalah yang ketiga,
saya ucapkan tahniah pada 3 orang emak-emak ini. 1 orang memang saya dampingi, 2 orang saya saksikan narasi yang disampaikan barusan, Bu Nunun, Bu Ratna, dan tentu saja yang namanya saya otak-atik itu Bu El Halimah, yang ternyata tetangga saya, Bu, beda desa aja. Masya Allah. Beliau ke Banten, saya ke Jogja gitu ininya. Nah, apa namanya? Saya ingin menyampaikan ini biar ada bahan. Tadi Pak Ca sudah menyampaikan bahwa menulis sesuatu yang pribadi itu bisa atau selayaknya kita menjadi seorang ilmuwan sebetulnya. Bayangkan Mak Ratna mengais-ngais pengalaman dan memori 26 tahun lalu. Itu kan bukan hanya atas modal mengingat-ingat kosong, pasti ada kaidah-kaidahnya. Jangan sampai dia masuk pada katakanlah ngarang-ngarang. Karena sudah sejak awal beliau meniati mengikhtiari ini based on true story, katakan begitu. Begitu juga yang disampaikan oleh Bu Nunun Nur Laila gitu ininya. Saya yakin meski bercerita tentang ibunda beliau, ada kerja-kerja ilmiah meskipun dalam bentuk populer ya, dalam bentuk hal yang ringan. Nah, ini yang penting. Itu juga yang semangat saya bawa ketika mendampingi seorang guru seni ya Bu El ya ini, agar plot apa dan sebagainya saya rapikan, dan kerja ilmiah juga saya pengen buku ini tidak jatuh pada hal yang klise. Dan kayaknya orangnya enak nih diajak untuk vintage itu Bu Ida. Akhirnya saya cari kata yang kira-kira nanti beliau tuh kayaknya bunga banget. Kalau emoticon tuh nangisnya banyak lah. Karena itu saya akan juwita hati gitu. Nah, sudah jalan saya rancang. Emang bener saya banyak nangis juga Pak Yusuf baca itu. Hebatnya beliau lah insya Allah Bu. Saya hanya merejuvenate aja. Nah, sebagaimana saya kalau tadi Bu Ida pengen di samping saya ada buku ini saya tuh kepikir dari cerpen jadi novel malah. Itu dengan kerja ilmiah, lelaki yang memberikan lebih ada ya itu ya. Kalau nggak salah halaman 211 ya, 211. Yang tukang cukur, tukang parkir gitu ininya. Sebenarnya ceritanya banyak, cuma saya ambilkan sedikit aja. Saya tahu itu bisa dikembangkan jadi novel tuh Bu. Lelaki yang memberikan banyak cahaya judulnya. Ada cahayanya, Cahyadi. Nah, jadi setiap kerja pribadi kita dalam menulis pun tidak bisa mengabaikan dia sebagai sebuah permainan. Tetap plot, ingatan, semua harus dirapikan gitu ininya. Bu Eli tadi menyadari, dan sering kami diskusi, kok tiba-tiba ini saya tidak ingin ada ujuk-ujuk istilahnya, ujuk-ujuk begini dan sebagainya. Jadi ketika hadir novel ini, pembaca bingung. Ini jangan-jangan kisah sebenarnya dari Bu Eli cuma diperhalus, ditambah tokoh ini. Saya sengaja membawa pembaca nebak-nebak gitu. Nah, tentang itunya tanya beliau langsung aja ini. Apakah itu kisah beliau yang didramatisir atau persis plek atau murni fiksi itunya. Nah, terlebih dengan yang tadi 2 emak kita lainnya mengangkat dari sisi pengalaman batin, pengalaman meruang bersama keluarga dekatnya, saya yakin itu lebih mudah. Tapi tadi prinsip menjadi ilmuwan ketika mengarang itu sebetulnya melekat pada kita gitu ininya. Jadi gimana koherensi hubungan antar bab, antar paragraf, antar kalimat itu harus dipikirkan gitu. Dan saya kira ujian yang paling gampang saya percaya sudah dilewati. Apa penilaian orang-orang dekat kita gitu ininya. Kalau mereka ternyata bisa menikmati bacaan kita dengan wah enak banget mengalir dan sebagainya, insya Allah itu modal yang baik. Jadi jangan pernah meremehkan capaian kita gitu ininya. Tapi kalau misalnya loh ini kok maksudnya Ibu pengen membuat kita terharu, malah kita jadi bingung ini paragrafnya kok ruwet banget dan sebagainya, itu berarti masih gagal gitu ininya. Nah, dari paparan yang saya simak sejak sekitar 1 jaman yang lalu ini, insya Allah berhasil emak-emak ini gitu. Gitu sih Bu Ida. Jadi selain sebagai penulis, sesungguhnya implisit para emak-emak ini sebenarnya memainkan kerja-kerja ilmiah tanpa sadar, meskipun barangkali kecil tanda petik atau nggak sadar. Kayak tadi, logis nggak cerita di Ma Eli ini begini ini. Nah, itu logika saya ajak bermain beliau, sehingga dari draft yang awal itu ada beberapa lah, saya nggak mengatakan banyak, ada beberapa yang berubah, dan beliau terpantik juga untuk masuk ke diskusi itu. Dan saya percaya juga Bu Nunun dengan keluarganya ada diskusi-diskusi semacam itu. Bu Ratna, agar Kaisan 26 tahun itu kira-kira ada yang kira-kira faktanya presisi atau kurang atau apa, itu hal yang biasa ya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf, dan terus berkarya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa ya. Kalau mendampingi Mak selalu totalitas ya, bahkan kadang lebih daripada saya, karena saya kebanyakan Pak Yusuf. Jadi yang intens menjapri yang saya perhatikan. Yang lewat berarti udah bisa mandiri, jadi nggak saya perhatikan. Pokoknya yang intens menjapri, tanya-tanya lah, itulah saya ributin. Kalau diam aja ya sudah, berarti udah jalan itu, saking banyaknya ya. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa. Masukannya untuk kita. Ini catatan untuk kita semuanya ya, Mama. Jangan remehkan apapun yang sudah kita sajikan. Itu semuanya butuh effort, semuanya butuh kerja keras, butuh pemikiran ya. Dan tentu proses kreatif maupun mewujudkannya merupakan satu hal yang tidak sia-sia. Jadi jangan remehkan apa yang kemudian kita lakukan ya. Mak Ratna luar biasa. Bahkan ini mau cetak ulang, insya Allah 200 ludes mau cetak ulang. Dan kemarin minta pertimbangan ke saya, fontnya mau dibesarin kan jadi 500 lebih halaman. Wow, ya jangan satu buku, nanti siapa yang mau beli ya. Dan bukunya nanti cuma dipakai tidur aja kalau ketebalan 500 halaman. Jadi jadikan dua buku. Masalah buku keduanya juga sudah disiapkan. Nah, begitu luar biasa, keren banget. Insya Allah akan selalu disusul dengan yang selanjutnya. Jadi menulis buku itu nagih ya, ibu-ibu yang belum pernah menulis buku harus yakin, pokoknya nagih banget. Begitu sudah nulis, pengen terus nulis dan seterusnya, karena apalagi jika apresiasi ya. Ya selain itu hadiah untuk diri kita sendiri, itu hadiah untuk teman-teman kita, untuk orang tua kita, dan seterusnya apresiasi mereka itu benar-benar tulus, nggak kita minta pun mereka menyampaikan bagaimana tanggapan mereka pada buku kita, itu semakin menyemangati ya. Saya kalau tanya CDC itu yang paling salah satu apresiasi yang paling saya masuk banget adalah dari Ibu Dokter Gigi Ida Faika di di SDIT Lukman ya. Beliau menyampaikan, saya sekarang kasih nasihat nggak banyak bicara, baca buku CDC kata dia. Nih, nasihati anak menantu tuh nggak bicara lagi, baca ini tamatkan, itu sudah jadi nasihat kata dia, meringkas nasihat katanya. Masya Allah, saya jadi oh gitu ya, jadi ternyata bisa untuk menasihati. Jadi begitu ya, saya kira Mak Nunun ini merefleksikan bahwa setiap anak itu mestinya bisa menyarikan dari ketulusan, keteladanan orang tuanya. Orang tua kita dengan semua upaya daya upayanya dan pemahamannya itu pasti akan memberikan yang terbaik, dan itu bisa disarikan. Maka di sanalah titik keberhasilan pendidikan anak itu, ketika seorang anak itu bisa mencerap sari-sari kebaikan dari orang tuanya ya. Dan Mak Ratna mengajari kita bagaimana hadirnya anak-anak, bagaimana bersama anak-anak itu justru menjadi sebuah tarbiyah atau pendidikan bagi seorang ibu sendiri ya, untuk menikmati ya, bahkan air mata pun, sulit pun itu justru menjadi sebuah keindahan ketika bersama anak-anak. Apalagi setelah lewat masanya ya, sekarang dikenang jatuh bangunnya gitu, Masya Allah, itu jadi terasa semuanya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, ini saya ingin meminta sekali lagi ulasan dari ibu-ibu. Sekalian juga waktu kita masih ada sampai 45 ya, jadi masih ada sekitar 10 menit. Barangkali bisa menyampaikan barang 5 menit tentang wow-nya gitu ya, wow momennya gitu dengan buku itu. Dan juga mungkin rencana ke depan mau karya apa lagi yang akan ditampilkan, sama pesan-pesan untuk pembaca. Jadi wow-nya yang akan disampaikan dengan buku itu apa, kemudian ke depan saya pengen ini lagi dan sebagainya, sama pesan-pesan ini semuanya saya kira selain sahabat-sahabat dari para penulis, itu juga para pegiat literasi saya saksikan luar biasa. Semoga juga semuanya terus berkarya. Baik, saya balik dulu. Sekarang gantian ya, Mak Ratna bisa 5 menit menyampaikan apa yang bisa ditambahkan dari bukunya. Silakan. Iya, close statement ya, Bu Ida. Jadi menurut saya, dari saya sendiri setelah proses melahirkan buku ini, saya mengambil suatu kesimpulan juga bahwa bersyukur terhadap hidup ini adalah bukan berarti kita berhenti berproses. Jadi saya ingin terus menceburkan diri ya di dunia literasi, dan itu jangan lupakan siapapun yang menjadi bagian dari proses kita gitu. Jadi saya sangat bersyukur, terima kasih pada Bu Ida, Pak Ca, dan kemudian juga ibu saya gitu ya. Ini kebetulan beliau tadi saya minta ikut Zoom, mungkin masih di perjalanan, beliau masih di Malang bersama anak cucu yang lain gitu. Jadi belum bisa hadir. Ada kayaknya. Ada Pak Bambang, ibu saya, mama saya, yang membimbing saya sejak kecil untuk mencintai dunia literasi. Masya Allah. Adalah seorang pustakawan. Ini saya ingin membacakan aja sedikit di
kata pengantar di buku saya ya, untuk beliau, persembahan untuk beliau. Boleh ya Bida? Ya, silakan. Ya. Sangkup cinta buat ibundaku, Endang Urdiningsih, motivatorku dalam mengenal makna ketangguhan, pembimbingku pertama dalam berkarya. Terima kasih atas semua cinta yang tidak terucapkan, namun begitu dahsyat kurasakan. Beliau nggak pernah bilang cinta, tapi beliau memberikan cinta, dan itu saya merasakan. Terima kasih membuatku mencintai dunia literasi dari masa kanak-kanakku. Betapa rasa itu membias, selalu membias hingga merambati senja kehidupanku. Ya nanti mudah-mudahan beliau bisa menyaksikan lewat YouTube gitu. Ya. Ibu saya yang membimbing saya selama ini. Ya. Buku keduanya tentang apa, Maratna? Buku kedua lanjutan dari kisah ini. Jadi dalam Tasbih Semesta judulnya. Ini kan mosaik cinta. Mereka ini masa anak-anak, nanti masa remaja. Mereka ketika kita berpetualangan dari gunung ke gunung, semua itu saya tuliskan. Saya sudah tidak sabar untuk menuliskan. Ya, Ibu-ibu, ada dua Ananda, tiga sebenarnya. Ananda Puratna ini yang kemarin kuliah di NTB ya. Dan dua orang itu pulang itu naik motor, Bu, ya, dari NTB sampai Jogja. Biasa. Kemarin dikejar lockdown juga naik motor gitu. Masya Allah. Jadi bolak-balik Jogja sampai Mataram ya. Sampai Mataram. Bukan sampai Sumbawanya, dari Lombok itu naik motor ya, boncengan ya, dan bukan motor yang bagus yang dinaiki. Masya Allah. Jadi karena memang berpetualang, anak-anak itu wah luar biasa. Ibunya yang sangat kuat hati yang buat anaknya menjadi kuat. Ya, dan salah satu putranya sekarang dapat beasiswa ya di mana, Bu Ratna? Di Malaysia ya. S2 ya. Mas Lakum ya. Luar biasa. Selamat. Karena dulu nggak pernah berpikir saya kapan bisa menyekolahkan sampai. Masya Allah. Gitu. Ya Allah karuniakan manisnya buah perjuangan, insya Allah. Yang selanjutnya kepada Ibu Nunun ya, silakan menyampaikan closing statement-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya tiada gading yang tak retak. Tes dulu Bu Ida, terdengar nggak? Terdengar ya, tapi terlalu lembut suaranya. Oh gitu ya. Ya. Alhamdulillah proses panjang pembuatan buku ini tentunya banyak yang telah bersinergi ya, berkolaborasi, dan terucap terima kasih kepada para yang sudah memberikan endorse. Alhamdulillah tadi saya belum lihat, alhamdulillah sekarang hadir orangnya, diantaranya kepada Bu Iis Istiqamah sebagai Direktur Yasmina Foundation. Alhamdulillah telah hadir juga. Kemudian seluruh keluarga besar saya turut hadir ya dari Sukabumi. Masya Allah. Adik-adik, alhamdulillah. Endorse yang lain dari Ibu Eli Farida sebagai Ibu Wali Kota Depok, Ustadz Happy Andi, Ustadz Siroh ya, kemudian Bu Sri Wikaning Tias. Dan tak lupa juga atas kerjasama yang manis, anak saya lah yang membuat cover. Masya Allah. Cover buku ini. Anak saya sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Hermina. Mohon maaf katanya tidak bisa hadir karena sedang jaga. Jadi alanya milenial ya, membuat covernya. Tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir pada kesempatan ini. Persembahan cinta dari saya untuk Ibunda dan juga saudara serta rekan-rekan semua. Kalaulah saya juga boleh membaca bukunya, bahkan sebetulnya di halaman terakhir saya sampaikan beberapa pantun dan juga puisi. Tapi waktunya tentunya tidak cukup. Dipotong aja bagian yang sangat ingin disampaikan. Ya. Untuk Ibunda Yayah Nur Hidayah yang tentunya telah menjadi madrasah pertama ya, untuk kami anak-anaknya dalam membimbing, mendidik dengan keikhlasan, kesabaran, pengorbanan dengan penuh kasih sayang. Dan tentunya almarhum Ayahanda Mas Tarmi Haja, Allahyarham, doa tulus yang tiada terhingga untuk kedua orang tua yang kami cintai dan semoga Allah lapangkan kuburnya dan dimudahkan menuju jalan ke surganya. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik hamba di penghujungnya.
Jadikan amal terbaik hamba di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik hamba di penutupnya. Jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu denganmu. Sebagai penutup, tentunya Rasulullah sebagai sosok teladan yang sempurna dan paripurna. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa di antara kamu ingin mengambil teladan, maka hendaknya meneladani orang-orang terdekat dari Rasulullah, para sahabat, para ulama, orang-orang solih, serta para wanita yang jelas disebutkan sebagai wanita paling utama sebagai penghuni surga. Mereka wanita terbaik di dunia juga di akhirat. Mereka kuntum-kuntum surga, mekar di bumi juga di langit. Terakhir ada pantun yang ingin saya sampaikan. Hiasan indah dari kayu jati Jepara disimpan di celincing. Ada pula lukisan buah-buahan seperti apel, anggur, dan tomat. Goresan cinta melalui aksara, buku perdana dari seorang pembelajar, alhamdulillah telah dilaunching. Terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saya selalu pengen bisa berpantun ya, luar biasa. Semoga suatu ketika bisa deh belajar dari Mak Nunun ya. Oke, terakhir Ibu El Halimah. Silakan Ibu Eli menyampaikan closing statement-nya. Ya, Assalamualaikum 5 menit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ingin saya sampaikan bahwa apa yang ingin saya sampaikan lewat tulisan saya mudah-mudahan terbaca dan tersirat oleh pembaca. Saya pikir novel ini bagus untuk dibaca semua kalangan, remaja putra, putri, remaja dewasa ya, putra dan putri. Kenapa? Karena di dalam novel ini ada tokoh-tokoh seperti mereka, Maya, Tri, yang luar biasa, punya pendirian, punya karakter, mereka punya prinsip, dan mereka itu orang-orang yang penuh cinta gitu. Nah, ini mungkin yang perlu dipelajari dan perlu diteladani juga oleh anak-anak muda sekarang. Kemudian untuk ibu-ibu saya pikir juga sangat mengena novel ini, karena bagaimana sosok Umi membersamai Maya ketika saat-saat yang luar biasa kritis, saat-saat luar biasa ketika masalah demi masalah terus memporak-porandakan kehidupan keluarga mereka. Tapi Umi dengan sosoknya yang lembut bisa tetap membuat Maya ini tetap ada track yang benar gitu, seperti yang diinginkan oleh abah mereka bersama. Kemudian untuk para bapak, saya pikir juga ini masuk karena bagaimana sosok abah, sosok ende memberikan keteladanan luar biasa. Meskipun bergelimangan harta, ilmu abah juga tidak artinya ya sangat luas, tapi mereka tetap hidup sederhana, tetap mau berbagi dengan masyarakat sekitar yang kurang. Dan yang mungkin agak susah ini adalah mengikhlaskan takdir kita. Seburuk apapun yang sudah menurut kita buruk, itu kita terima dengan ikhlas. Dan jangan membenci orang-orang yang luar biasa membenci kita gitu. Jadi cinta itu bukan hanya untuk orang yang juga mencintai kita, tapi juga cinta diberikan kepada orang yang mungkin belum punya kesempatan untuk mencintai kita. Mudah-mudahan dengan cinta itu ya semuanya bisa menjadi indah gitu. Dan tadi kata Bu Ida betul bahwa menulis itu dan membuat buku itu seperti candu, Bu. Jadi apa sih ya? Jadi ingin lagi dan lagi gitu. Alhamdulillah buku kedua sudah dalam proses percetakan. Buku masih fiksi sih Bu, karena mungkin saya lebih condongnya ke situ. Tapi buku yang ketiga dalam konsep ini saya ingin sedikit belok haluannya ke non fiksi. Mudah-mudahan juga bisa
memberikan banyak manfaat lah untuk dunia literasi walaupun sedikit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan ya buku dari Ibu Halimah. Buku keduanya fiksi nanti, buku tiganya non fiksi ya. Dan saya doakan semua teman yang hadir saat ini dimudahkan ya, 2021 punya buku. Ya. 2021 punya buku ya. Ini hal yang luar biasa. Dan kita fasilitasi ya teman-teman ya. Bagi yang mau gabung untuk kelas menulis dasar itu di kelas menulis Jejak Cinta Ananda. Ini udah banyak sekali yang akhirnya lanjut ke PK jadi buku. Kalau di JCA karena kita menciptakan keberanian untuk menulis, keterampilan dasar menulis, sama menabung naskah gitu. Itu di JCA ya. Jadi 21 hari plus 30 hari. Jadi lama ya, 51 hari. Itu silakan open batch yang ke 12 sekarang ya. Sekarang batch 11 lagi jalan, batch 12 nanti Juli insya Allah mulai gitu. Kemudian bagi yang mau menciptakan membuat karya buku, open juga seat untuk EPK 6 ya, EPK 6. Walaupun bukan Pak Cah pembimbing utamanya, tapi Pak Cah masih bersama dengan EPK. Kemudian Dai Punya Karya, ini Pak Cah juga salah satu pembimbingnya. Insya Allah Dai Punya Karya ini mulai Juli, tanggal 1 sudah akan ada. Jadi yang pertama, insya Allah batch pertama. Jadi silahkan teman-teman yang mau bergabung, yakin ya kalau ngikuti step by step-nya itu sebulan aja nulis rampung ya. Ada yang kemarin kita tantang 10 hari, ya akhirnya dia 12 hari. Ibu Sri Atmi ya, saya bilang, kamu pecahkan rekor ya, di EPK 13 hari, pecahkan rekor 10 hari. Terus ya berusaha keras itu ternyata bisa ya, 12 hari atau berapa yang kemarin sampaikan, tapi 14 hari diserahkannya sama dengan kelengkapan bukunya. Jadi ternyata kalau ikuti step by step-nya itu bisa ya, bisa untuk melahirkan sebuah buku, dan bukan hanya buku abal-abal ya. Semua buku Mama EPK itu Masya Allah buat pirinding semuanya. Jadi bukan yang asal-asalan, benar-benar buku-buku yang bisa dinikmati, menginspirasi, memberikan manfaat, dan banyak yang penjualannya luar biasa gitu. Baik, sepertinya sudah kita anggap cukup ya pertemuan kita. Insya Allah ini merupakan satu momen yang tidak akan terlupakan, momen bagi seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya, ya, momen dari seorang ibu guru yang menuliskan pelajaran cinta dengan cara sajian fiksi yang luar biasa, naik turun emosinya gitu ya. Bahkan ini Bu Eli, pertama saya lihat ini horor apa ya genrenya gitu ya. Karena bukaannya kok kayak gitu ya. Sebentar ini horor apa ya? Dan itu buat saya tertarik sampai selesai membacanya gitu ya. Ternyata bukan horor gitu. Kemudian Mak Ratna juga luar biasa pelajarannya. Insya Allah semua bunda punya cinta, itu tagline-nya JCA ya. Semua bunda punya cinta, semua bunda punya cerita ya, dan semua bunda bisa mengabadikan cintanya melalui karya gitu. Dan ternyata sekarang bukan hanya itu ya, kita perluas, semua ananda juga bisa merawat cinta kepada ibunda ya, kepada ayanda, dengan tulisan-tulisan yang menggugah kesadaran ya, mengunduh makna yang luar biasa. Dan insya Allah bukan hanya sekedar karya yang memuaskan kita di dunia, tetapi salah satu jariah yang akan memperpanjang usia amal kita ya, jariah ilmu yang akan terus berkirim kepada kita pahalanya ketika dia menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Kemarin saya mengisi sharing di DKI, tema motivasi menulis itu di sebuah komunitas yang baru lahir ya, inspirasi tulisan wanita Insta begitu, dan banyak saya sampaikan tema tentang motivasi menulis yang luar biasa, karena ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menulis itu. Maka teruslah menulis kebaikan ya, teruslah bersemangat ya, teruslah bergabung dalam komunitas literasi yang akan saling menyemangati ya, dan teruslah belajar. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh kita akan menuai hasilnya. Mungkin tidak secetar Sewo ya misalnya Kang Abi atau seperti Andrea Hirata, tapi ketika sebuah langkah itu dimulai, suatu ketika kita akan sampai pada pencapaian kita yang terbaik ya di dalam perjalanan kita masing-masing. Yakin, yakin dan yakin ya. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir. Terutama pada narasumber kita Bapak Yusuf Maulana, Pak Cah, kemudian Ibu Nunun, ya Ibu Ratna dan Ibu Halimah. Semoga
bermanfaat bagi kita semuanya, pembicaraan kita, dan menjadi salah satu momen bagi kita untuk terus mengupgrade diri kita dalam kepenulisan. Selamat sekali lagi, laris bukunya, laris karyanya, ditunggu karya-karya selanjutnya, ditunggu cetak ulangnya, dan saya masih menantikan karya dari semua peserta yang hadir di kesempatan kali ini. Ya, saya Ida Nur Laila undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah bersama dengan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Heri Kartini. Tadi ada Ibu Iis ya, ketua yayasannya ya. Ada Ibu Ari Ruspitasari, Ibu Nurhadini Bondowoso nih ya. Ibu Primanita Sukma ya, salam kenal yang belum pernah saya dengar di nama-namanya ya. Ibu Dewi Zara, kemudian Asep, Isep, Ibu, Bapak ya. Email ya, Ibu Baryanti, Junaida, Ibu Rina, Ibu Nora, Ibu Ina, Ibu Miska, Ibu Desi, Ibu Bunga, Ibu Nina, Ibu Iis ya, Ibu Sri, Ibu Elsa, Ibu Ika, Ibu ya, Ibu Rini, Ibu Rahma, Ibu Iza. Terima kasih sudah hadir semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga menjadi waktu-waktu yang berkah. Baik, saya sendiri atau pada yang mau ngobrol boleh, ini masih ada kesempatannya sebelum azan. Mau nanya-nanya juga boleh. Di sini udah azan. Oh, sudah azan ya, silahkan yang mau kembali melanjutkan aktivitas ya. Oh, Bu Ratna di Kalimantan soalnya ya. Iya. Sekarang sejam lebih awal. Iya. Waktu Indonesia bagian timur ya. Tengah. Bita. Mohon pamit dulu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Kiriman fiksinya lagi. Ya Bu Ratna, ya Bu Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk live sendiri-sendiri. Mohon pamit. Ada Bu Nurani ya, Bu Nuraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Fetri, Bu Yaya. Ya. Terima kasih Bu atas pencerahan. Ya, sampai ketemu. Baik. Ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.